HR itu relate banget sama harus jurusan psikologi. Wajar banget orang di luar sana tuh selalu ngelihat orang psikolog tuh bisa ngebaca orang. Dan ada nggak sih sebenarnya atau boleh nggak sih jurusan lain kayak aku nih komunikasi, aku mau dong di profesi HR. Pertama kali ngelamar jadi HR juga uji nyali. Gitu. Coba-coba. Karena basicnya balik lagi, targetnya mau jadi HR. Iya, karena dia tuh udah biasa berhubungan dengan tanah. Kita kan manusia akan kembali ke tanah. Jadi kayak itu sarkas banget. Oke, gitu. Nyambung masuk gitu. Nah, tapi kalau pakai hati, dikit-dikit baper. Kalau baper makan. Akhirnya tambah. Oke, welcome back di The Builders Podcast yang ngebahas underrated topik, tapi krusial. Salah satunya adalah tentang per-HR-an. Nah, nggak bosen-bosen balik lagi bareng Double D, Dinda, Didin. Kita akan selalu menemani para bestie builders dengan tema-tema seru, topik-topik seru seputar HR. Tapi mudah-mudahan nanti next-nya itu bisa jadi berkembang, tapi nggak jauh-jauh dari people development dan ke HR-an gitu. Pasti. Ya. Nah, hari ini pas banget, cuacanya juga cerah, nggak ada hujan, udah mulai masuk musim panas gitu. Kita mau bahas topik mengenai HR, itu relate banget sama harus jurusan psikologi. Oke. Nah, tapi kenapa sih HR itu sering banget dikaitkan sama jurusan tertentu doang gitu ya. Yes. Kayaknya jurusan yang lain tuh nggak boleh jadi HR. Padahal mungkin ketika kita kenal sama orang, itu akan banyak banget kan kita ngebahas nggak hanya tentang psikologinya doang. Tapi mungkin cara kerja dan sebagainya gitu. Nah, aku mau mulai dengan pertanyaan gini Besti Didin. Kenapa ketika aku ketemu gitu ya sama HR, itu pasti pertanyaan kita selalu bilang, coba deh, menurut lo gue tuh orangnya kayak gimana sih? Seakan-akan kayak HR tuh atau jurusan psikologi yang di HR tuh bisa baca tarot, bisa baca karakter dan masa depan. Nah, itu kenapa? Ya itu mungkin gambaran umum. Gambaran umum. Sama, aku juga waktu ke HR juga punya senior yang bisa baca tulisan tangan, ya kan? Itu kan ada ilmunya kan, tipografi, ya kan? Ada ilmunya juga kita membahas tentang tools karakteristik orang. Itu memang dipelajari di psikologi, gitu. Wajar banget orang di luar sana tuh selalu ngelihat orang psikolog tuh bisa ngebaca orang. Ya emang dipelajari, gitu. Karena memang ada ilmunya ya. Karena emang ada ilmunya, gitu. Nggak perlu pakai kartu tarot itu sih. Karena dipelajari bener kan, bahkan di ilmu komunikasi pasti Besti Dina juga belajar gimana sih cara orang nadanya rendah, dia antusiasnya, ya kan, itu contoh simpelnya. Tapi kalau mungkin di HR itu, di psikologi itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Nah, aku sendiri bukan jurusan psikologi. Oh, malah bukan dari psikologi ya? Itu udah akan kita bahas nih nanti di episode selanjutnya. Aku nih jurusan apa sih gitu. Tapi balik lagi, circle-nya, networking-nya itu kan rata-rata orang psikologi nih, ya kan? Bahkan ada teman psikiater juga, relasi-relasi kita gitu. Nah itu tuh juga penting banget. Orang jadi bisa ngeliat, ini orang psikologi bisa kayak dukun nih karena emang dipelajari. Dan aku juga belajar akhirnya. Oh ternyata kalau misalnya interview orang gayanya kayak gini dia nggak antusias nih. Orang kayak gini berarti etos kerjanya rendah nih kelihatan. Kurang. Di luar dari sudah dilakukannya tes psikotes. Itu gambaran umumnya lah. Gambaran umumnya. Jadi biasanya orang tuh suka punya kecenderungan, wah lulusan psikolog nih gitu, S1, S2 psikolog. Jadi MC pasti komunikasi nih. Iya, jadi udah ada stigma ya, udah ada labelnya, oh ini harus begini gitu. Nah, yang menariknya di episode kali ini kita tuh mau tahu lebih jauh gitu kan, secara
Besti Didin juga udah banyak pengalaman di bidang ke-HR-an. Terus aku, Miss Dinda lebih banyak sebagai user gitu ya, pengguna para job seeker ini gitu yang udah lolos. Kenapa jurusan yang biasanya jadi persyaratan kalau mau apply jadi HR adalah psikologi. Itu kenapa? Dan psikologi and legal biasanya. Oh, psikologi and legal. Anak hukum biasanya. Anak hukum juga biasanya banyak masuk tuh. Nah, kenapa harus 2 jurusan itu? Dan ada nggak sih sebenarnya atau boleh nggak sih jurusan lain kayak aku nih komunikasi, aku mau dong di profesi HR atau minimal belajar tentang ke-HR-an. Bisa banget komunikasi itu karena apa? Di pengembangan manusia itu kan ada hubungannya sama training. Training kan ngomong. Anak komunikasi masuk. Match ya, Matching. Terus misalnya anak akuntansi bisa masuk. Kenapa? Compensation and benefit masuk analisis. Gaji berapa, pajaknya berapa, benefit apa yang itu kan ngitung. Itu aku masuk juga tuh makanya. Kombennya. Terus misalnya manajemen umum, administrasi bisnis, misalnya administrasi gitu. Emang HR nggak butuh data ini kan itu masuk tuh ke dalam salah satu komponen dasar HR adalah administration expert. Jadi dia harus bisa data tuh terlampir dengan rapi, portofolio manusia-manusia tuh rapi. Jadi pada saat mau dikembangin, mau di training nih misalnya sama si orang komunikasi yang dia nggak punya dasar psikologi bisa. I see. Tapi kenapa kalau di tulisan-tulisan gitu ya, ya kan, loker-loker gitu? Karena itulah kita. Kalau itu ya aku juga nggak tahu karena gini. Pertama kali ngelamar jadi HR juga uji nyali. Gitu, coba-coba. Karena basicnya balik lagi, targetnya mau jadi HR gitu. Kembangin aja, jadi kalau misalnya kenapa kayak orang deh, misalnya lu mau jadi desain grafis, berarti basically harus jadi desain. Padahal sebenarnya bukan orang desain bisa ngedesain. Jadi nggak mesti bisa ngedesain. Jurusan atau perkuliahannya. Nah, kenapa ditulisin di labelin kayak gitu? Beranggapan bahwa dia punya dasar karena nggak semua orang punya daya juang buat ngambil kursus, ngambil sertifikasi yang bisa memacu meskipun dia salah jurusan. Gitu kadang dia maksudnya sih nggak bisa ngelamar, bisa tapi kompetensi yang lo punya apa? Bisa salah jurusan, kompetensinya apa? Kalau misalnya ternyata dari hukum karena orang jadi legal misalnya, itu bisa dipelajari. RUU kan bisa dipelajarin, semua terbuka lebar gitu. Mau nggak belajar masalahnya? Gitu. Balik lagi tuh sebenarnya sama sih kalau di negara kita ya untuk mau jurusan jadi yang tadi misalnya mau jadi penyiar ini atau apa kan harus dari jurusan komunikasi diutamakan gitu kan karena basicnya udah ada. Jadi sebenarnya kenapa loker-loker HR itu biasanya mempersyaratkan harus jurusan psikologis. Karena mungkin di jurusan psikologis ada dasar-dasar pembelajaran mengenai people ya, secara human, secara generalnya. Secara karakternya, ya kan itu kan dipelajari. Kita kalau ngomong sama orang ini gimana itu kan di psikologis tuh lebih mendalam lah ya. Ya, I see. Nah, Besti, ada berikutnya nih ya. Setelah ternyata kita tahu ya secara general gitu. Terus kenapa sih HR itu functionnya tuh begitu penting dalam sebuah perusahaan karena ibaratnya mengatur semua human atau karyawan-karyawan yang ada di perusahaan dan kenapa atau butuh komponen apa aja sih dalam per-HR-an gitu. Sebelum aku jawab, Besti Dina jawab dulu nih. Sebagai user, kalau misalnya HR-nya asal-asalan ngasih rekomendasi calon karyawan asal-asalan, ngerasanya gimana? Kayaknya pokoknya nggak terima gitu aja. Iya kan? Kayak udah males banget. Ini sebenarnya cari kerja nggak sih ini gitu? Analisa nggak sih ini gitu? Kan gue butuhnya ini gitu. Itu dia gitu. Makanya kalau misalnya tadi itu baru dari segi ini. Terus kalau misalnya ternyata timnya Besti Dinda ternyata udah dicoba di coaching. Konseling, udah pendekatan nih. Nggak bisa, dibalikinnya kemana? HR-nya? Balikinnya ke HR. Kenapa dibalikin ke HR? Karena kayaknya yang tahu adalah dia sendiri ya. Maksudnya yang tahu secara spesifik, yang menganalisa
dan akhirnya merekomendasikan si HR-nya. Iya kan? Padahal yang milih usernya. Iya sih, benar juga sih. Padahal milih usernya, kadang kan ya itu, balik lagi. Nah, dari segi HR itu kan harus bisa mengolah, ini beneran bisa dibina atau binasakan. Gitu. Kayaknya udah nih take out. Usernya gitu udah gak bisa makainya ibaratnya kan. Gitu. Nah, itulah balik lagi, kalau misalnya ditanya kompetensi apa tadi bener ya? Betul. Kompetensi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kalau kita mau jadi HR? Kalau salah jurusan. Yang pertama adalah insting. 1. Cara melatih insting itu harus dengan sudah sering banyak case yang dihadapi. Oke. Apapun itu, bidang kita apapun, kalau misalnya kita udah tahu, instingnya kan makin tajam nih. Itu 1. Insting. Harus apapun banyak pengalamannya gitu. Banyak pengalamannya. Berarti orang yang hidupnya banyak ujiannya, ujian hidupnya biasanya lebih gampang nih. Lo masalahnya itu doang gitu kan. Jadi lebih kayak gue udah pernah nih. Nah, instingnya dulu dapetin. Jadi dari segi kompetensi itu secara soft skill ya. Gitu. Kalau dari secara hard skill berarti dia lebih ke arah belajar manajerial, manajemen manusia dulu deh, memanusiakan manusia itu paling penting. Gimana kita menghargai orang. Gimana cara kita mau dihargai orang seperti apa, berarti kita menghargai seperti apa. Itu kan juga dipelajari bisa. Gitu. Di luar dari hard skill yang lain. Hard skill yang lain apa? Misalnya belajar tentang administrasi HR, rekrutmen misalnya. Dia bukan dari orang psikologi. Tapi belajar tentang rekrutmen berarti belajar tentang cara interview. Itu bisa ya, bisa itu semua bisa dipelajari. Ya. Hanya saja mungkin dalam penggunaan tools itu lebih expert dan memang yang bisa adalah faknya orang psikologi. Nah. Mungkin ada yang dimaksud tools di sini Bestie Builders adalah kayak tools tes psikolog, psikotes gitu ya. Tapi sekarang udah banyak yang online kok. Ada yang gratis juga, ada juga yang berbayar. Kalaupun yang gratis itu masih bisa dipelajari bahkan tanpa kita tahu si job seekers ini ngisi langsung keluar data tipenya apa ini apa. Itu bisa jadi bahan juga pertimbangan. Pertimbangan untuk kira-kira dia match nggak interview dengan selanjutnya, fit in nggak sama posisinya, itu juga ada. Gitu. Kebayang maksudnya lebih enlightenment lah, lebih tercerahkan perihal itu. Ya karena memang harus tahu kita kalau misalnya mau jadi HR, lu mau salah jurusan apapun, percaya nggak? Aku pernah ketemu sama orang jurusan pertanahan. Pertanahan biasa jadi apa? Ini yang ngukur-ngukur bukan sih? Ngukur. Ya kan? Tata kota gitu. Pertanahan gitu. Jadi HR. Karena dia basicnya apa? Waktu bilang badan pertanahan, dia itu suka ngomong sama orang. Cuma dari situ alignment-nya jadi HR. Dulu aku ada tuh kayak gitu, tapi dijadiin bahan ejekan. Jadi kayak dia dulu D3 pertanahan, akhirnya jadi HR juga. Berarti ada juga. Ada juga. Kenapa? Terus kata atasannya cerita, iya karena dia tuh udah biasa berhubungan dengan tanah. Kita kan manusia akan kembali ke tanah. Jadi kayak itu sarkas banget. Gitu. Nyambung masuk gitu. Iya karena dia udah biasa menghadapi itu, Miss, katanya. Iya Pak. Aku rasa si atasan ini kayak pengen memotivasi sebenarnya karena awalnya tuh nggak pede karena bukan jurusan psikologi gitu. Jadi kayak episode kali ini kan kita mengerucutkan topik kan kayak kenapa sih harus psikologi yang berprofesi sebagai HR gitu. Padahal ternyata jurusan lain juga bisa gitu kan. Nah pentingnya Bestie Builders juga memantaskan diri untuk scale up dari sisi yang lain nih. Gitu. Nah dari sisi-sisi yang lain kalau tadi kita bahasnya dari point of view HR, mungkin aku mau agak menarik juga dari sisi karyawannya. Nah, mungkin agak bergeser sih sedikit, tapi menurut aku kayaknya ini menarik gitu. Biasanya buat karyawan tuh ketika dia mau ngomong sama HR, itu kan kalau di kantor besar HR-nya udah kebagi tuh. Betul. Jadi kayak ada misalnya HR khusus buat organization development, ada betul. Terus ada lagi misalnya emang dia khusus untuk training doang gitu kan. Nah, kadang mereka tuh karyawan tuh suka bingung mau diskusi terkait permasalahan kan tadinya bilang semua HR pasti psikologi gitu kan. Nah, si karyawan ini ngerasa kayak gue bisa deh ngobrol sama HR manapun karena kan dia pasti ngerti
Tapi kenyataannya di lapangan enggak juga. Bahkan ada juga di beberapa kantor, oke lah dia memang bukan jurusan psikologi atau bahkan dia seorang psikolog gitu. Tapi ketika diajak ngobrol tidak memberikan kenyamanan. Nah, point of view dari Besti Didin gimana tuh? Kan tadi banyak ujian, kayaknya case-nya biasanya lebih mencerahkan Besti Builders gitu kan. Oke. Pertanyaan yang menantang. Pertanyaan yang menantang karena balik lagi ini ke personal orang. Oke, berarti kenyamanan. Betul. Kalau titiknya kenyamanan, nggak semua orang kita bisa nyaman dong. Gitu. Jadi nggak semua HR juga bisa menyamankan semua karyawannya, gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dalam satu departemen atau divisi itu stuck, naik aja dulu ke atasnya. Jadi sebelum dia ke HR itu naik dulu aja. Gitu. Kalau tidak solve, naik lagi. Jadi hal itu kan pasti bertingkat karena kita berbicara corporate-nya besar. Nanti kalau misalnya sudah kira-kira tidak bisa tertangani, pasti nanti akan ada, dari atasannya akan tahu nih diarahkan kemana. Nah, kalau pada umumnya ini akan diarahkannya sesuai permasalahannya. Contoh, misalnya ternyata anak ini dari segi kemampuan dasar tidak bisa ini, tidak bisa itu, bisa ini. Nah itu berarti kan nanti kan diarahkan ke HR yang bidangnya training and development. TND kan, gitu. Betul. Nah kalau misalnya ternyata ini bermasalahnya dari segi kedisiplinan dan yang lain-lain, itu kan balik lagi nanti dia ke divisi HR yang lainnya. Karena sekarang tuh HR terpecah-pecah banyak banget. Jadi lebih spesialis ya? Jadi lebih spesialis, betul. Ada juga, bukan ada juga, malah banyak. Saya yakin banget Besti Builders di rumah yang sekarang menjabat sebagai HR bisa jadi adalah HR staff, rasa HR supervisor atau HR manager. Karena mengurusi banyak hal. Gitu. Kalau misalnya ternyata kepentok ya di corporate yang seperti itu, berarti bisa langsung ke HR yang itu. Gitu. Karena balik lagi, semua HR itu pecahannya tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kayak kita kalau misalnya sering ngadain, kita sering banyak konsultasi dengan klien-klien di The Builders, itu kan pecahan HR-nya ada yang banyak, ada yang cuma mengerucut. Gitu. Nah, itu tergantung dari balik lagi ke perusahaannya masing-masing gitu. Kalau misalnya ternyata mentoknya ke kenyamanan, ya udah naik dulu ke atasannya dulu. Atasannya bisa solve atau enggak atau apa gitu. Nah, itu balik lagi nanti ke talent mapping. Nah, talent mapping, kenapa dikaitkannya ke talent mapping? Karena nanti bisa dilihat nih, apakah karyawan ini yang bermasalah atau atasannya. Nggak semuanya karyawan bermasalah. Tetap ya. Cross check. Jadi kalau misalnya, menarik juga nih agak bergeser-geser sedikit, tapi menurut aku bisa jadi insight buat Besti Builders. Kalau ternyata, kalau di awal tadi kita bilang, ini jadi profesi HR itu harus jadi dari psikologi jurusannya, terus ternyata bisa dari banyak hal, terus ketika memang ada konflik gitu ya, konflik tuh nggak harus suatu hal yang besar ya, tapi kadang bisa miskomunikasi dan sebagainya, yang dirasa semua HR tuh bisa menangani itu, tapi ternyata ada juga yang enggak, ternyata salah satu jalur tempuhnya bisa juga kita ke ibaratnya atasan kita ke atasan yang kita dulu. Direct gitu ya, yang lebih mungkin yang dirasa teman-teman bisa respect sama apa yang teman-teman sampaikan gitu kan, kemudian mungkin bisa cari solusi kira-kira gimana ya untuk permasalahan komunikasi konflik yang ada di kantor mungkin kan seringnya gitu ya, maksudnya miskom, salah arahan lah, salah brief ya kan. Kadang misalnya udah jadi konflik personal gitu kan. Nah biasanya ujung-ujungnya HR sering dilibatkan gitu betul. Kan. Sebagai penengah dan kita akan mencari solusi yang terbaik buat si atasan dengan bawahan ini, biasanya seperti itu. Jadi benar-benar sebenarnya ya balik lagi nggak harus dari jurusan psikologi. Betul. Selama kita as a human, mau nggak mau gitu ya, kita melatih juga sisi-sisi empati kita ketika kita memang di profesi sebagai HR gitu kan. Jadi memahami mungkin background karyawan-karyawan kayak gimana, otomatis beda juga cara berkomunikasi antara satu dengan karyawan yang lain. Terus tekanan dan posisi, aku pernah baru sih belum lama ya melihat gitu, melihat pengalaman salah satu
temanku, secara usia dia udah lumayan berusia, tapi secara posisi dia staff. Jadi atasannya di kantor adalah orang yang lebih muda dari dia. Nah, ternyata hal itu memicu konflik dan menyertakan HR di dalamnya. Jadi kayak karena dia bingung, karena yang di atasannya nih ngerasa, aduh kok gue lebih muda tapi nggak di-respect ya ketika memberikan instruksi kayak gitu. Itu kan juga lumayan banyak terjadi ya. Betul, itu bisa kita bahas tuh. Nah, di episode-episode selanjutnya. Betul, itu ada juga sih di topik underrated kita berikutnya gitu ya. Dan cukup menariknya juga hal tersebut itu common. Maksudnya jadi permasalahan yang relate banget sama teman-teman zaman sekarang. Plus komunikasi ala Gen Z. Nah, kita juga ada topik itu di next episode, komunikasi ala Gen Z di dunia korporasi. Gitu. Itu banyak banget keluhan, tapi banyak juga yang mensupport gitu kan. Jadi pro dan kontranya itu seru banget buat kita diskusiin gitu kan. Tapi conclusionnya untuk episode kali ini, berarti kalau aku recap adalah kalau Bestie Builders jurusannya bukan psikologi, tetap terbuka gitu ya untuk profesi HR. Dan buat Bestie Builders yang udah berprofesi sebagai HR, justru misalnya udah memang bukan jurusannya gitu ya, tapi ternyata justru teman-teman bisa explore terkait tadi ya, administrasinya dikuatin, terus manajemen segala macam. Pokoknya bidang HR itu besar, jadi harus dikembangin banget. Nah, belajar itu penting banget. Yang salah satu message-nya adalah, kalau aku suka bilang bahwa bekerjalah dari hati, bukan bekerja pakai hati. Biasanya orang suka pada tanya tuh, kenapa Miss kok kita tuh harus mengerjakan segala sesuatu ya, mau tugas kayak mau pekerjaan harus dari hati. Sedangkan banyak motivator itu bilang, lo kalau kerja harus pakai hati. Kalau lo nggak pakai hati, kerjaan lo tuh bla 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 gitu. Tapi kalau aku tuh agak berbeda. Aku kasih insight, lo kerja harus dari hati. Kenapa? Kalau lo kerja dari hati, ketika pekerjaan lo itu tidak di-appreciate, no one appreciate you gitu, lo akan fine-fine aja. Karena lo mengerjakan dengan penuh kesadaran bahwa misalnya mungkin kalau secara spiritual gitu ya, kayak ya lo bekerja bukan untuk siapapun, tapi karena memang salah satu tugas kita sebagai manusia adalah terus berprogres, berkarir lebih baik lagi gitu ya di korporasi, berkembang lagi bareng sama tim-tim di perusahaan gitu kan. Tapi kalau pakai hati, dikit-dikit baper. Kalau baper makan. Akhirnya tambah kemana-mana gitu kan. Tapi penting juga untuk dipahami dan disadari, jangan sampai teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman mau pilih. Termasuk profesi HR ini juga cukup menantang dan cukup seksi untuk didiskusikan gitu kan. Bahkan salah jurusan pun masih bisa bertahan di dunia kerja. Nah, next kita akan bahas topik-topik terkait HR juga yang lain. Pastinya balik bareng lagi di podcastnya The Builders. Kita juga ada TikTok. Ya, jadi jangan lupa teman-teman semuanya subscribe channel kita. Selanjutnya juga di LinkedIn, kalau kalian mau nambah networking itu bagus banget buat LinkedIn secara profesional. Selanjutnya juga kalau misalnya kalian semua sekarang lagi cari TikTok ya, mau simple-simple, kamu bisa banget follow di TikTok kita, di Instagram kita. Kita punya semua. Oke, nanti account-nya ada di bawah sini. Dan jangan lupa ketemu lagi di next episode bareng Double D, Dinda, Didin. Langsung aja kita ketemu dengan episode-episode menarik di Ada Info juga channelnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!